Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 83 sebelumnya kita telah diperlihatkan ke banyak sisi bahwa mereka kini sedang mencoba meniatkan tekadnya. Guru Tang sedang berpikir keras bagaimana caranya untuk menemukan jantung bumi. Tianren dan Yi Guan sedang bertarung demi membuktikan siapakah yang terkuat. Dan klan Asura akan bergabung dengan suku naga. Dan di chapter 84 kali ini cerita pun akan membawa kita ke surga 34, di mana pertempuran ini sangatlah hebat. Tianren mengeluarkan kekuatannya dari amarahnya sehingga membuat Yi Guan hancur berkeping-keping. Taisang Laojun mengatakan di surga 34 ini mereka adalah dewanya para dewa. Gautama mengatakan bahwa kemungkinan mereka adalah bagian dari belahan Dewa Agung Tianyi sebelum dia mati. Mereka adalah sumber dari surga 34 seluruh alam. Dan setelah kehancuran Yi Guan di sini, Tiren merasa bahwa dirinya sudah menang. Tapi Yi Guan mengatakan bahwa semua ini belum berakhir. Tiba-tiba saja perut Tiren di sini terus dibor hingga tembus ke belakang. Dan Yi Guan di sini merubah banyak dirinya menjadi mesin bor sehingga membuat tubuh Tiren di sini menjadi hancur. Sebelumnya Tiren merasa bahwa dirinya sudah menang dan sekarang dia merasakan bahwa ucapannya itu telah salah. Yi Guan di sini tertawa bahagia karena melihat Tiren yang sangat kesakitan. Dari tubuh itu banyak petir yang mulai menjalar. Taisang Laojun mengatakan bahwa Tianren dan Yi Guan berasal dari akar yang sama. Itu adalah simbiosis Yin dan Yang. Dan Gautama pun membenarkan perkataan dari Taisang Laojun karena memang dirinya merasa bahwa mereka adalah bagian dari Dewa Agung Tianyi. Taisang Laojun mengatakan agar Gautama dan Guan Yin untuk memperhatikan mereka semua karena mereka kini telah menyatu. Taisang Laojun juga mengatakan bahwa sebenarnya Gautama telah mengetahuinya. Dan dari alasan itulah Gautama menyuruh mereka untuk memperhatikan kekuatan terhebatnya dengan satu serangan. Kini mereka pun akan meledak dan dari cahaya itu memiliki aura Yin dan Yang keluar dengan sangat dahsyat. Benar saja mereka pun telah hancur, membuat Taisang Laojun, Gautama dan Guan Yin kini mundur beberapa langkah hingga mereka semua terkejut. Tapi tidak dengan Taisang Laojun. Taisang Laojun di sini merasakan bahwa prediksinya tidak meleset karena mereka berdua telah hancur. Guan Yin dan Gautama sangat terkejut melihat kejadian itu. Dia merasakan bahwa ada seseorang yang datang. Dengan tersenyum Taisang Laojun mengatakan bahwa kini teman lamanya telah kembali. Terlihat di sini dari mulai kaki, tangan, kepala, kalian pasti juga bisa melihat. Alis sepanjang itu kalian sudah pasti bisa menebaknya. Siapakah orang itu? Benar, dia adalah Dewa Agung Tianyi, dewanya para dewa. Guan Yin mengatakan apakah dia adalah Dewa Agung Tianyi? Benar, dia adalah dewanya para dewa, sahut Taisang Laojun. Di sini Taisang Laojun pun sudah mulai memikirkan hal liciknya itu. Taisang Laojun mengatakan Dewa Agung Tianyi telah muncul kembali. Ini adalah kesempatan bagus untuk dirinya. Dia bisa membantu Taisang Laojun untuk membalaskan dendamnya. Dan ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Semuanya sudah ditakdirkan kembalinya Dewa Agung Tianyi. Guan Yin mengatakan, "Hai Taisang Laojun, kau mengatakan bahwa Dewa Agung Tianyi sudah meninggal di sini. Tapi mengapa itu menjadi dua orang yang berbeda?" Taisang Laojun pun di sini bingung untuk menjelaskannya dan Taisang Laojun juga mengatakan bahwa sebaiknya Guan Yin bertanya langsung saja kepada Dewa Agung Tianyi. Kini Dewa Agung Tianyi sudah berada tepat di hadapan Guan Yin dan Gautama. Di sini Dewa Agung Tianyi sedikit bingung apa yang telah terjadi pada dirinya. Sedangkan Taisang Laojun di sini mengatakan dalam hatinya bahwa memang benar kalau ini adalah takdir untuk dirinya. Terlihat di sini di belakang Guan Yin ada berbentuk cahaya bulat yang terus dipandang oleh Taisang Laojun. Taisang Laojun mengatakan dalam hatinya bahwa sebelumnya dirinya telah diam-diam menaruh racun kristal hijau ke tubuh Guan Yin. Dan tidak diduga ini akan sangat berguna. Tapi karena racun kristal hijau tidak dapat digunakan dua kali oleh orang yang sama, jadi di sini Taisang Laojun harus memanfaatkan Guan Yin. Dan di sini Guan Yin menyambut kedatangan Dewa Agung Tianyi. Guan Yin juga mengatakan, "Hai Dewa Agung,
Welcome to Barbar Esport. Seperti biasa, gunakan handset, kencangkan celana dalam, simetriskan kedudukan. Jangan pernah semangat, tetaplah putus asa, dan jadilah beban keluarga. Astaga, kok gue jadi opening pascol kintil anjir. Next, saat tangan Guan Yin dan tangan Dewa Agung telah bersatu, itulah saat yang tepat untuk Taesang Laojun memulai aksinya. Taesang Laojun di sini langsung menghantamkan tepat di titik yang telah dilihatnya tadi dengan kipasnya itu. Sedangkan dari tangan kiri dia sudah menyiapkan kertas segel mantra dan langsung dilemparkan ke arah Gautama. Tepat di dada Gautama, kertas mantra itu pun dilancarkan sehingga membuat Gautama di sini terpental jauh. Sedangkan dari mulut Guan Yin di sini muncullah racun kristal milik Taesang Laojun yang keluar dan akan menyerang Dewa Agung Tianyi. Di sini Guan Yin tidak tahu apa yang telah terjadi pada dirinya, sedangkan racun kristal yang ada pada tubuh Guan Yin kini telah masuk ke dalam tangan Dewa Agung Tianyi. Dengan tertawa senang, Taesang Laojun mengatakan bahwa ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Racun kristal itu akan membuat dirinya mencapai hal-hal yang hebat. Dari tangannya itu telah terselubung ke seluruh tubuhnya hingga mencapai ke kepalanya. Melihat kejadian itu, Taesang Laojun hanya bisa tersenyum. Dan kini roh darah Agung Tianyi mulai keluar. Taesang Laojun telah memisahkan roh dari tubuh Dewa Agung Tianyi. Jika itu terjadi, maka kekuatan sejati dari Dewa Agung Tianyi akan sepenuhnya bisa diambil alih. Dengan tertawa bahagia, Taesang Laojun mengatakan bahwa itu sangat mudah. Kekuatan yang besar, maka akan semakin besar juga efeknya. Taesang Laojun pun langsung melemparkan roh itu dengan kertas mantranya, sehingga roh itu pun kini telah terbentuk menjadi cahaya yang pekat. Dirinya juga tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk masuk ke dalam cahaya itu. Di sini Gautama mencoba untuk menghentikan Taesang Laojun agar Taesang Laojun jangan melakukan itu. Tapi di sini Taesang Laojun mengatakan kepada Gautama bahwa Gautama selalu berpikiran baik dan positif dan dirinya berhasil memanfaatkan kebaikan dari Gautama itu. Kini Taesang Laojun akan mengambil alih dan menyerap kekuatan dari Dewa Agung Tianyi. Gautama di sini berlari mencoba untuk menghentikan Taesang Laojun, tetapi Gautama terlambat karena Taesang Laojun kini telah berhasil menyerap kekuatan Dewa Agung Tianyi. Taesang Laojun mengatakan bahwa ini memang sudah ditakdirkan. Ini adalah aturan takdir. Rangkaian 15 hukum telah ditutup. Sekarang dirinya mendapatkan kekuatan peninggalan dari Dewa Agung Tianyi, dewanya para dewa. Taesang Laojun juga mengatakan bahwa dirinya benar-benar berterima kasih kepada Guan Yin dan Gautama karena sudah membawa dirinya ke surga 34 ini. Sedangkan Gautama dan Guan Yin hanya terdiam tak bisa melakukan apa-apa. Taesang Laojun juga mengatakan bahwa dirinya akan segera turun untuk menemui roh darah bumi. Taesang Laojun juga mengatakan bahwa dirinya harus menyiksa roh darah bumi dan membuatnya sangat menderita karena dendamnya pada roh darah bumi yang sangat besar. Kali ini Taesang Laojun akan membalaskan dendamnya itu 100 kali lipat dari yang pernah dirasakannya. Dan kita pun akan dialihkan ke Laut Timur. Suma mengatakan kepada Ause bahwa kali ini atas nama ayahnya Suma datang untuk mengirimkan pesan dari ayahnya kepada Raja Naga Laut Cina Timur. Apa yang ingin Raja Rau katakan padaku? Tanya Ause. Suma mengatakan bahwa ayahnya merasakan dunia yang akan segera kacau. Akhir dunia akan segera datang. Kami ingin mengajak suku naga untuk bekerja sama menangani bencana ini. Cupat Kai mengatakan bahwa dirinya memahami perkataan dari Suma. Cupat Kai juga mengatakan bahwa Raja Rahu juga ternyata merasakan ancaman dari roh darah bumi. Tapi di sini Suma masih belum tahu apa yang dipikirkan oleh Raja Naga Ause. Ause mengatakan bahwa dirinya harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Raja Naga yang lainnya untuk keputusan. Karena aliansi dua klan adalah hal yang besar. Suma mengatakan bahwa dirinya percaya bahwa suku naga dan kerajaan Asura itu setara. Dan jika terus saling membunuh itu akan mengerikan. Apalagi jika terus berkembang. Maka tidak akan ada lagi suku naga dan Asura di 3000 dunia. Ause mengatakan bahwa dirinya akan segera pergi sekarang juga. Dirinya akan berangkat dan meminta para Raja Naga untuk membentuk aliansi ini. Tiba-tiba saja dari atas awan mengatakan, "Hai Raja Naga Laut Timur, itu tidak perlu."
Mereka yang mendengar perkataan itu sedikit terkejut dan tidak tahu siapakah yang mengatakannya. Dia adalah Raja Asura Rahu, si Raja Gila. Hingga membuat Suma Cupatkai Ause terkejut melihat kedatangan Raja Asura. Dengan sedikit berkeringat, Suma mengatakan bagaimana bisa ayahnya telah berada di sini dan mendengarkan percakapan kami. Dan cerita pun akan beralih ke rombongan Guru Tang dulu nih Mang. Guru Tang mengatakan jika jantung bumi berada di hutan labirin ini, aku pasti bisa menemukannya. Karena tidak ada yang sulit dengan semangat dan tekad sekuat baja. Segala hal memiliki hukumnya sendiri, bahkan jantung bumi yang tersegel sekalipun. Di sini Guru Tang mengatakan kepada muridnya, "Hai muridku, menurutmu apa yang telah menjadi sumber energi hutan labirin ini tetap lestari?" Mendengar perkataan dari Guru Tang, Wukong di sini merasakan bingung karena menurutnya pertanyaan dari gurunya itu terlalu sulit untuk dijawab. Sambil menunjuk ke arah atas, Guru Tang mengatakan karena monster siput pernah mengatakan bahwa dirinya telah berkeliling di hutan labirin ini dan tidak menemukannya, berarti jantung bumi tidak berada di bawah tanah dan kemungkinan besar jantung bumi berada di atas. Dengan sangat yakin Guru Tang mengatakan bahwa hal yang mampu memberi energi tanpa batas di hutan labirin ini pastilah itu adalah jantung bumi yang legendaris. Dengan tanpa ragu Guru Tang mengatakan bahwa sumber penerangan dari batu apung yang melayang di langit-langit itu adalah jantung bumi yang kita cari selama ini. Wukong mengatakan, benarkah itu jantung bumi? Karena perkataan Guru Tang yang sangat yakin dan tidak ragu sedikit pun mengatakan bahwa batu melayang itu adalah jantung bumi, Sawujing dan Wukong melompat kegirangan bahwa akhirnya mereka telah menemukan jantung bumi. Tapi di sisi lain, kini roh darah bumi sudah berada di jalur monster dan akan segera menuju ke hutan labirin. Roh darah bumi mengatakan bahwa dari kejauhan itu dirinya sudah bisa merasakan keberadaan jantung bumi. Roh darah bumi juga mengatakan bahwa dirinya sudah sangat bersemangat untuk mendapatkan jantung bumi itu. Dan kira-kira gimana nih kelanjutannya? Apakah akan ada pertarungan dahsyat di hutan labirin? Dan siapa duluan ya kira-kira yang akan meraih jantung bumi? Karena dilihat dari posisinya, rombongan Guru Tang lebih dekat dengan jantung bumi. Sedangkan roh darah bumi dengan kemampuan dan kecepatannya tidak bisa diragukan bahwa dia juga pasti sangat cepat pergi ke hutan labirin. Sebelumnya saya minta maaf ya atas keterlambatan saya untuk update chapter ini. Saya bukan ingin berlomba untuk update karena saya mementingkan kualitas terbaik untuk membawakan cerita ini. Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa juga untuk pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and